Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun di sini kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang supervisi akademik yang akan kita saksikan bersama. Nanti di sini saya Friendly Firmansyah, asal sekolah SD Negeri 3 Tanjung Aman, yang berperan sebagai observer atau pengamat, dan rekan sebelah saya Markus Trisu Hartanto dari SD Saverius Kota Bumi. Saya akan berperan sebagai coach. Dan rekan sebelah saya Pipin Suparti dari SMK Negeri 1 Abung Selatan. Saya berperan sebagai coach. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Mari kita saksikan praktek supervisi akademik kucing nanti setelah tayangan berikut ini. Mari saksikan. Selamat siang Pak Markus, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Friendly, alhamdulillah baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Pak, luar biasa ya. Iya Pak. Baik Markus, sebelum kita mulai proses kucingnya di sini, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses kucing Bapak dengan si kucingnya nanti ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian dalam observasi saya agar Bapak juga tahu. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga nanti sudah memiliki kompetensi inti dari seorang kucing yang meliputi present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah kucing, Bapak juga menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk mengamati Bapak. Bagaimana, bisa dipahami? Iya Pak, saya bisa pahami Pak. Oke, baik Bapak. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai prosesnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Pak ya? Iya Pak, tentu saja Pak, silahkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama adalah kompetensi kucing apa yang ingin Bapak kembangkan di dalam proses percakapan hari ini? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Pak ya, yaitu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya Pak. Baik, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi Pak ya? Betul. Yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan satu lagi adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya? Iya Pak, betul sekali Pak. Nah, dari 3 pertanyaan tadi, kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan di dalam proses coaching nanti? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Pak ya, supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya dan menemukan solusi yang tepat atas permasalahan beliau, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Pak Markus, memang mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci yang agar bisa menggali banyak hal dari seorang coachnya ya Pak ya. Nah Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir nih, indikator keberhasilan apa terkait dengan proses percakapan nanti yang ingin Bapak tunjukkan? Ya, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama adalah bahwa nanti dalam proses coaching ini saya akan menerapkan alur tirta secara runtun, kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi sekarang ini Pak. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait prosesnya meliputi alur tirta, kemudian ide-ide solusi dari kucingnya nanti bisa tergali dengan sangat maksimal ya Pak ya, agar bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Iya. Hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, selebihnya setelah ini Bapak silakan mulai percakapannya dengan kucingnya, dan saya juga berharap pada saat proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaiannya yang sudah Bapak tentukan tadi. Apakah sudah siap Bapak? Sudah Pak, saya sudah siap. Baik, silakan dimulai proses kucingnya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Bu Pipin. Selamat siang Pak Markus. Bagaimana kabarnya Bu Pipin?
Alhamdulillah kabar saya baik Pak Faktus, hanya saja saya mempunyai kendala Pak. Wah, kendala apa itu, Bu? Apakah Ibu ingin mengutarakan permasalahannya? Ya, jadi begini Pak, saya ini punya satu siswa Pak yang jadi tergolong anak yang rajin dan pandai, tapi akhir-akhir ini dia jarang masuk Pak. Jadi karena dia jarang masuk ini Pak, akhirnya banyak tugas-tugas dia yang tidak dikerjakan seperti itu, dan ketinggalan materi yang pastinya Pak. Seperti itu Pak. Oke, lalu apa tujuan dari percakapan kita atau apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Ya, saya ingin anak saya itu bisa kembali seperti dulu lagi Pak. Anak yang rajin, anak yang pandai, seperti itu. Oke, baik. Menurut Ibu, apa penyebab dari anak tersebut menjadi kurang sering berangkat atau jarang ke sekolah ya Bu ya tadi ya? Iya. Nah, apa yang Ibu temukan dari anak tersebut? Mungkin saya lihat dia ini beberapa hari ini terlihat murung Pak, seperti itu. Iya. Saya sudah pernah memanggil anak tersebut, tapi mungkin masih ada hal yang belum diutarakan oleh anak tersebut dengan saya gitu. Oke, baik Bu. Dari permasalahan tersebut, kondisi ideal apa yang ingin Ibu Pipin ini kembali berikan kepada anak tersebut? Ya, saya ingin bagaimana caranya, saya ingin mencari solusi anak ini supaya bisa terbuka gitu loh Pak. Jadi ingin menceritakan masalahnya ke saya dan mencari solusinya bersama saya, yang akhirnya anak ini bisa kembali lagi seperti dulu lagi, yang rajin, yang pandai gitu loh Pak. Iya. Oke, nah dari kondisi sekarang nih Bu ya, jika diterapkan dalam skala 1 sampai 10, kondisi peserta didik tersebut berada di nomor berapa Bu? Kalau menurut pengamatan saya ya Pak ya, anak ini sepertinya sekarang ada di level 5 ya Pak ya, karena drastis sekali gitu Pak penurunannya. Yang dia tadinya rajin, pandai, ini dia jadi jarang masuk, bahkan tertinggal materi dan tugas-tugasnya tuh suka tidak dikerjakan Pak, seperti itu Oh Pak. begitu. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, berdasarkan pengamatan Ibu terhadap peserta didik yang tadi ya Bu ya, ada nggak langkah-langkah atau solusi yang dapat Ibu ambil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya, rasa-rasanya saya ingin sekali Pak memanggil orang tuanya dari anak ini Pak. Jadi mungkin dengan saya memanggil orang tuanya, saya jadi lebih tahu Pak apa yang terjadi dengan anak ini. Oke, nah dari apa yang Ibu sampaikan tadi, menurut Ibu nih, apakah metode itu akan berhasil atau tidak? Mungkin menurut saya bantuan dari desa ya Pak ya, mungkin itu juga penting ya Pak ya, untuk membantu saya dalam mengatasi masalah ini ya Pak. Oke, dari skala 1 sampai 10, untuk mencapai kondisi ideal yang tadi Ibu sampaikan itu, dari metode yang Ibu sampaikan, berapa skalanya Bu jika menggunakan metode yang Ibu utarakan tadi? Ya, mungkin saya rasa saya berharap ya Pak ya, itu bisa meningkat levelnya ya, yang tadinya 5 ya Pak ya, itu bisa menjadi 7, paling tidak 8 lah ya Pak ya, seperti itu. Walaupun tidak menjadi skala yang sempurna ya Pak, 10 ya. Lalu apa rencana Ibu setelah percakapan hari ini? Apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya untuk menangani permasalahan Ibu tersebut? Ya, mungkin saya akan berkoordinasi dulu Pak dengan BK, kemudian saya akan memanggil orang tua anak tersebut. Oke, baiklah Bu. Kira-kira dalam pelaksanaannya butuh waktu berapa lama ya Bu ya? Mungkin besok bisa ya Pak ya, bisa saya lakukan ya Pak ya, untuk memanggil orang tua anak tersebut. Oke, lalu komitmen apa Bu yang akan Ibu terapkan sehingga proses yang tadi Ibu sampaikan dapat berjalan dengan baik? Ya, komitmennya ya harus saya lakukan pemanggilan ini gitu loh. Tapi mungkin sebelum saya melakukan pemanggilan ini, mungkin saya akan berkolaborasi dulu dengan BK ya, guru BK ya. Mungkin ada solusi mungkin ya, dari permasalahan anak ini Pak. Iya. Selain dari BK, ada tidak Bu dukungan lain yang Ibu butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin saya juga akan menggali dari rekan-rekan sejawat yang juga mengajar di kelas anak saya ini ya Pak ya, seperti itu. Baik Bu, ini sudah banyak sekali solusi yang Ibu sampaikan ya. Kiranya dengan solusi yang Ibu utarakan tadi dapat segera menyelesaikannya sehingga kegiatan pembelajaran di kelas menjadi semakin lancar. Oke, kalau gitu kira-kira pelaksanaannya kapan Bu?
Ya dalam waktu dekat ini Pak. Oke, baiklah Bu Pipin. Terima kasih banyak untuk cerita yang disampaikan hari ini. Saya berharap minggu depan kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Saya ingin dengar cerita Ibu tentang perkembangan siswa tersebut setelah mendapat bimbingan dari Ibu. Baik Pak, mudah-mudahan tidak ada kendala ya Pak. Iya. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah perbincangan kita hari ini? Ya saya menjadi lebih lega ya Pak ya. Jadi masalah-masalah saya tuh tiba-tiba tuh seperti menemukan solusinya gitu Pak. Iya. Saya juga merasa senang Bu karena dapat menjadi rekan bicara Ibu pada saat hari ini. Nah, setelah ini banyak rencana yang akan kita lakukan. Semoga rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh hasil yang diinginkan ya Bu ya. Baik Pak. Ya, terima kasih Bu Pipin atas kepercayaan dan percakapan kita hari ini. Selamat siang. Siang Pak Markus, terima kasih sekali lagi. Iya. Baik Bapak Markus, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak Markus dengan kucingnya. Terkait proses kucingnya ini sudah ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan nih Pak. Saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh Pak? Boleh Pak, silahkan Pak. Nah, Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi di saat melakukan kucing? Dan apa yang sudah menjadi indikator keberhasilan atau ketercapaian dari proses kucing Bapak tadi? Iya Pak, untuk yang saya lakukan coaching tadi sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak ya, berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimal potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bapak, jadi yang sudah Bapak sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan hasil catatan saya Pak ya. Jadi di catatan saya, Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Pak. Ketika Bapak tadi ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaannya. Kemudian Bapak juga sudah mau melakukan prinsip kreatif, di mana Bapak berusaha menggali kreativitas dari seorang kucingnya itu untuk mengeluarkan berbagai solusi dan permasalahannya bisa diberikan solusinya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang kucingnya itu Pak. Dan Bapak juga tadi sudah memberikan kompetensi inti yang sesuai dengan supervisi tadi. Bapak juga mengharapkan dua yang mendengarkan aktif ya Pak ya. Selanjutnya tadi mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang paling penting dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur tinta, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi, selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan yang saya tadi sudah melaksanakan proses coachingnya dengan baik dan lancar. Luar biasa Pak. Iya, terima kasih Pak. Nah, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Proses kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, yang dimana tadi coach merasa ada sedikit ganjalan, dan kemudian seharusnya saya menggunakan salah satu teknik stop agar beliau lebih rileks Pak ya, untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, jadi kehadiran penuh atau present itu menjadi harapan Bapak agar bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa agar teknik ini bisa segera Bapak kembangkan, maksimalkan dalam diri Bapak. Dan tidak juga hanya potensi ini Pak, tetapi ada potensi yang lain agar semakin tajam dalam memberikan sebuah pelayanan kucing terhadap mitra atau kucingnya. Sehingganya saya juga berharap dalam proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nantinya ke depan ketika memberikan proses kucingnya juga bisa sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Terutama dalam penyampaiannya, dalam pelayanan coach, Bapak tetap berpegang teguh kepada alur tirta. Tetap dilaksanakan terus Pak. Terima kasih Bapak atas proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk kedepannya. Iya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya akhiri. Selamat siang. Selamat siang Pak. Baik. Demikian kegiatan kita dalam melakukan proses praktek kucing supervisi akademik yang telah berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan karena kami mempunyai keterbatasan, sehingganya akan kita evaluasi di kemudian hari. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.